Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ingetin kepada kalian jangan lupa untuk selalu like setiap chapter Tower of God-nya. Dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 532. Masih dengan chapter yang berjudul Defensive Battle. Pada chapter sebelumnya, kita sudah diceritakan kembali tentang keadaan Dowo dan Karaka, yang saat itu mereka sedang mengejar fusil. Namun tidak sengaja justru mereka bertemu dengan Cha dan juga Sola. Tapi di saat itu juga, salah satu anggota Korps 4 yang baru datang dengan membawa monster hybrid yang mengikutinya. Sehingga keadaan tim Dowo dan Cha yang tadinya sedang mengepung fusil, namun karena kedatangan monster itu keadaan mereka berubah menjadi kacau. Lalu akhirnya setelah beberapa chapter, kita diberitahu mengenai sesuatu yang disegel di dalam suspendium. Yaitu sesuatu yang disegel di sana merupakan monster yang kemungkinan pernah disebut oleh Tromeri pada chapter 528. Monster itu menyebut dirinya sendiri sebagai Leviathan. Sesuai dengan video pembahasan kemarin, Mimin berpendapat bahwa monster ini merupakan monster yang tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri. Walaupun memang pada chapter sebelumnya belum dikonfirmasi. Karena Leviathan hanya mengatakan kalau Tromeri ini menyegelnya, itu dikarenakan dia tidak mengakui Tromeri sebagai masternya. Lalu setelah monster itu memunculkan dirinya dan menawarkan untuk meminjamkan kekuatannya sebagai ganti balasan untuk melepaskan dirinya dari segel ini. Tapi karena Bam tahu bahwa monster itu merupakan monster yang berbahaya, sehingga Bam tidak mau membiarkan monster itu bebas, melainkan mau membuatnya tunduk atau patuh pada Bam. Nah, pada chapter ini kita masih melanjutkan pembicaraan Bam tersebut. Setelah Leviathan mendengar perkataan Bam, pastinya hal ini membuatnya sangat marah dan terkejut akan perkataan bodoh yang diucapkan oleh Bam. Karena tadinya dia mau meminjamkan kekuatannya dengan baik hati, malah sekarang berbalik dia diancam untuk dikalahkan. Maka dari itu yang tadinya Leviathan bersikap biasa saja, sekarang dia berubah menjadi marah dan mengatakan kepada Bam kalau Bam tidak mengetahui siapa dia dan tidak mengetahui batasannya, sampai-sampai berani bilang kalau Bam akan mengalahkannya. Yang bahkan Tromeri saja tidak bisa dan menyerah untuk mengendalikan dirinya. Nah, di sini baru benar-benar dikonfirmasi kalau ternyata benar alasan Tromeri menyegelnya karena Tromeri tidak bisa untuk mengendalikan monster itu. Selain itu, Mimin juga mau membahas sedikit tentang segel ini. Karena kita tahu segel ini seharusnya dibuat sendiri oleh Tromeri, apalagi di dalam segel itu juga terdapat lambang keluarga Lopobia. Mimin memperkirakan selain memiliki posisi sebagai anima, dan kemungkinan juga sebagai spear barrier, karena dia sempat menggunakan tombak saat membunuh neneknya. Selain itu diperkirakan Tromeri juga memiliki kemampuan tentang mantra, karena tidak sembarangan orang bisa memasang mantra sekuat itu, apalagi mantra penyegelan. Melihat hal ini, Mimin memiliki teori nih. Kalau sepertinya Tromeri diajarkan mengenai mantra, itu diajarkan oleh Arlen. Ya, tapi itu hanya dugaan saja. Lalu karena Bam sudah bersikeras tidak mau membiarkan monster itu lepas dari segelnya, dan mencegahnya untuk membuat kekacauan jika dia dilepaskan. Oleh karena itu, Bam yang sepertinya sudah mulai berbicara dengan Vicenti nih. Dia meminta Vicenti untuk membantunya memindahkan segel itu, bersamaan dengan monsternya, ke dalam tubuh Bam. Walaupun menurut Vicenti itu agak beresiko ya, tapi hal itu mungkin-mungkin saja. Dan Bam pun sepertinya tahu kalau hal itu akan beresiko. Sehingga dia pun tetap setuju, dan dia meminta Vicenti untuk melakukannya secepat mungkin. Oh iya, terkait buku mantra yang sedang dipegang oleh Vicenti ini. Sepertinya buku mantra ini merupakan buku mantra yang sama dengan buku mantra yang Joaquin pernah baca. Itu kenapa buku itu bisa mengetahui dan menyimpan banyak mantra. Kemudian setelah Vicenti menyetujui permintaan Bam, tampaknya Bam juga membutuhkan bantuan dari Kun, sehingga dia meminta Kun untuk mensupportnya menggunakan Lycos milik Kun. Karena Bam yang meminta, pastinya Kun akan selalu siap untuk membantunya. Walaupun Kun saat itu agak bingung dan sedikit khawatir apa yang akan dilakukan Bam saat ini. Karena sepertinya yang bisa melihat monster itu dan mendengar monster itu hanyalah Bam saja. Kalau kita lihat dari gambar ini, dari sudut pandang Kun, jika dalam gambar itu monster Leviathan ini tidak terlihat sama sekali ya. Maka setelah diminta bantuan oleh Bam, Kun bertanya apa yang mau Bam lakukan saat ini, sampai-sampai membutuhkan bantuannya. Kemudian dengan yakinnya, Bam menjawab kalau dia akan membuat monster yang ada di tempat itu masuk ke dalam tubuhnya. Sambil Bam menatap monster yang sedang marah saat itu. Setelah panel Bam yang memutuskan untuk memindahkan langsung monster itu ke dalam dirinya, sekarang kita berpindah terlebih dahulu ke tempat Yama dan Esracha. Sebelumnya kita ingat, setelah Yama mendapatkan satu tambahan taring dari tubuh Doom yang diwarisi oleh ayahnya, Yama saat itu sudah merasa yakin kalau dia sudah bertambah kuat dari sebelumnya. Bahkan kita sempat melihat kalau Yama sepertinya berhasil memojokkan Esracha. Tapi kenyataannya sekarang tidak seperti itu, karena sekarang justru Yama lah yang terlihat sedang terpojok oleh Esracha. Dan saat ini, Yama hanya bisa menahan serangan-serangan yang diberikan oleh Esracha. Sambil Esracha menanyakan kepada Yama tentang ketakutan yang saat ini katanya sudah Yama hilangkan. Namun kenapa Yama tetap masih terpojok walaupun sudah menghilangkan rasa takutnya? Maka setelah itu Esracha menyindir Yama
Apa yang Yama pikir dan yakin kalau kekalahannya dalam pertarungan sebelumnya itu hanya disebabkan karena ketakutannya saja. Sambil berbicara seperti itu, Yasirca lalu memegang tangan Yama dengan gampangnya, kemudian memukul Yama dengan telak sampai Yama terlempar. Sambil menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hanya karena ketakutan saja Yama bisa kalah darinya, melainkan karena terdapat perbedaan yang besar antara kemampuan Yasirca dengan Yama. Sehingga dari pukulan ini membuat Yama sempat bingung dan kaget kenapa dirinya saat ini bisa terkena pukulan telak dari Yasirca. Jujur entah kenapa melihat Yasirca sebenarnya lebih unggul dari Yama membuat Mimin sedikit senang. Karena di sini terlihat wajar ya, Yasirca sebagai orang yang bisa setara dengan ayah Yama dan sudah hidup lebih lama dari Yama, memang seharusnya memiliki keunggulan dibanding Yama. Apalagi sebagai komandan korps, bukan tanpa alasan kan dia bisa masuk ke dalam pasukan tentara jahat. Lalu setelah Yasirca berhasil melemparkan Yama dengan pukulannya, Doom yang melihat hal itu tidak tinggal diam, melihat adiknya bertarung sendirian dan kalah. Maka karena itu, Doom dengan cepatnya menghampiri Yasirca dari belakang sambil berteriak. Namun karena teriakan ini justru membuat Yasirca sadar kalau dirinya akan diserang oleh Doom, sehingga sebelum Doom sampai menghampiri Yasirca langsung menghadang Doom dengan kekuatannya dan juga membuatnya terlempar. Setelah itu Yasirca kemudian menghampiri Yama dan mengatakan kepada Yama kalau dia sudah berkali-kali menyuruh Yama untuk hidup tenang dan bersembunyi, tapi malah Yama sekarang ini sengaja menghilangkan ketakutannya dan datang ke tempat ini, padahal Yama tidak mengetahui seberapa menakutkannya tempat ini. Selain itu Yama juga tidak mengetahui apa-apa tentang kepala keluarga Lobobia yang bernama Tromeri. Kalau Tromeri ini tidak pernah menganggap makhluk seperti Yama dan Yasirca seperti manusia. Maka dari itu menurut Yasirca kalau ayah Yama selama ini telah salah berharap kepada orang itu. Sehingga itu kenapa mengakibatkan para ras anjing dan anak-anaknya berada di kekacauan. Karena Tromeri sendiri menganggap ayah Yama dan Yasirca hanya sebatas makhluk yang tidak begitu berharga. Dan ayah Yama sendiri terlalu percaya pada Tromeri. Itu kenapa Yasirca menjelaskan bahwa ayah Yama telah membuat keputusan yang salah. Yang menurut Mimin sendiri, sebenarnya hal ini terjadi juga dikarenakan rencana Yasirca kan. Kalau seandainya dia tidak melaporkan kepada Tromeri, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Tapi sepertinya dari perkataan Yasirca, kalau dia beranggapan kalau Wang saat itu mau mengkhianati Tromeri, mungkin mereka semua bisa kabur dan selamat. Namun Yama menjawab kalau dirinya sendiri yakin bahwa keputusan ayahnya sendiri selama ini tidak akan salah. Karena Yama tahu kalau yang sebenarnya salah itu adalah Yasirca dan juga kepala keluarga Lobobia. Yama mengetahui semua itu disebabkan karena Yama bisa melihat kebenaran itu semua dari ayahnya. Mungkin maksud Yama di sini adalah dia mengetahui bahwa ayahnya tidak salah, karena dia sudah melihat sedikit masa lalu dari ayahnya, saat Yama diberikan satu taring oleh Doom. Maka sebab itu Yama sangat percaya bahwa semua yang telah dilakukan oleh ayahnya, itu semua adalah untuk diri Yama sendiri, dan diberikan untuknya. Oleh karena itu Yama juga bilang kalau dia akan menghajar Yasirca dengan segala yang telah diberikan oleh ayahnya, sambil mengeluarkan aura dari dalam tubuh Yama, entah itu transformasi atau itu adalah kekuatan akrinak. Sepertinya jika dilihat dari warna auranya, kemungkinan saat ini Yama sudah tahu bahwa dalam dirinya terdapat kekuatan ancient, dan Yama sepertinya akan mengeluarkannya untuk melawan Yasirca. Namun di tengah-tengah pembicaraan ini, tiba-tiba Yasirca mendapatkan sebuah telepon dari poketnya. Kalau orang di dalam telepon itu melaporkan kepada Yasirca bahwa permainan di dalam Cat Tower sudah selesai, maka penghalang yang diberikan oleh administrator untuk orang di luar Cat Tower tidak bisa mengganggu jalannya permainan sudah dihilangkan. Sehingga orang yang sedang menelpon itu melaporkan kalau dia saat ini sudah bisa mengecek apa yang terjadi di dalam Cat Tower, karena pembatas itu sudah dihilangkan. Dan sebab itu, orang itu bilang kalau dia menemukan sinyal teleportasi yang mencurigakan di dalam Cat Tower. Seperti yang kita tahu dari Asensio, kalau Yasirca sendiri tidak mengetahui keberadaan teleport di dalam Cat Tower. Oleh karena itu, hal ini menjadi pertanyaan bagi Yasirca. Kenapa terdapat sinyal teleport di dalam sana? Tapi sepertinya Yasirca langsung mencurigai hal itu dan berpikir sesuatu yang mungkin terjadi. Maka dia meminta untuk dipindahkan keluar dari kapal itu dan menjalankan rencananya untuk mengaktifkan kurungan yang ada di sana. Yang ternyata, kurungan itu adalah tempat di mana Yama, Doom, dan Yasirca bertarung. Sehingga Yama dan Doom saat itu terlihat sudah terkurung di sana, dengan Yasirca yang melarikan diri dari tempat itu. Karena Yama tidak terima akan pertarungan yang tiba-tiba dihentikan, dan dia terkurung dalam tempat itu, Yama memanggil Yasirca untuk tidak lari dan kembali bertarung dengannya. Tapi Yasirca sudah bersikeras untuk meninggalkan Yama dan Doom di sana. Ditambah Yasirca juga mengaktifkan penghalang listrik yang menutupi kurungan itu. Kalau kata Yasirca bahwa penghalang listrik ini merupakan penghalang yang hanya bisa dimiliki oleh tentara jahat. Dan Yasirca mengaturnya untuk membuat penghalang ini dalam tenaga yang maksimal. Sehingga Yasirca yakin kalau Yama tidak akan bisa keluar dari tempat itu dan menyuruh Yama untuk tetap diam di dalam sana. Kemudian setelah itu barulah Yasirca benar-benar pergi, meninggalkan Doom dan Yama di dalam kurungan tersebut, sambil bertanya kepada seseorang di dalam poketnya mengenai keadaan di dalam Cat Tower saat ini. Yang seharusnya kita tahu bahwa Cat Tower setelah permainan selesai akan segera diledakkan. Lalu karena Yasirca sudah tahu bahwa keadaan Cat Tower saat ini bisa diamankan karena mau diledakkan, maka dia memutuskan untuk pergi menemui Liborik dan bertanya mengenai teleport yang dilaporkan kepada Yasirca di dalam Cat Tower. Apakah teleport itu terhubung langsung dengan kapal induk Lobobia? Karena jika memang terhubung, maka Yasirca mengatakan kalau itu akan menjadi hal yang gawat bagi semua orang yang ada di sana. Melihat hal ini, Mimin berpendapat,
Yama saat ini bukan benar-benar dikurung atau ditangkap oleh Yasracha. Karena kalau kita lihat, sepertinya Yasracha tahu bahwa setiap teleport yang ada di sana terhubung dengan kapal induk Lopobia. Maka dari itu Yasracha ingin memastikan kepada Liborik. Dan alasannya mengurung Yama dan Doom di kapalnya untuk menjaga Yama dan Doom dari kejadian yang tidak diinginkan oleh Yasracha, yaitu dari kedatangan Tromeri. Karena jika Tromeri mengetahui anak-anak Wawang ada di sana, Yasracha pasti yakin bahwa Tromeri akan membunuh mereka semua. Itu kenapa saat ini Yasracha mengurung Yama dan Doom. Tapi kemungkinan nih, Yama akan kabur menggunakan kekuatan Ancientnya. Lalu setelah itu kita berpindah lagi ke tempat di dalam kapal induk milik Liborik, yang tentunya Tromeri juga ada di sana saat itu. Sebelumnya Tromeri sempat memerintahkan Pudidi dan Holland untuk membawa anak berstatus irregular, yaitu Bam. Dan juga menyuruh Perseus untuk membawa Hansung ke dalam kapal induknya, yang dugaan kita adalah untuk mempertemuan Hansung dengan kepala keluarga Hendolok. Lalu Tromeri saat ini bilang kalau dia telah mencium sesuatu yang aneh, yaitu bau dari ras anjing yang pernah dia kenal. Oleh karena itu, dia langsung saja mengeluarkan salah satu dari 7 hewan yang dikendalikan, yang merupakan kodok beracun yang telah memakan ribuan ular dan menjadikan ular-ular itu sebagai kekuatannya. Kodok itu bernama Cobalt. Setelah mengeluarkan kodok itu, Tromeri bilang kepada Cobalt bahwa dia meminta Cobalt untuk membawa mereka ke hadapannya sekarang. Yang entah kenapa panel gambar tiba-tiba mengacu kepada Yama dan Yasracha. Sehingga ini menjadi pertanyaan, apa benar Yasracha juga diminta untuk ditangkap oleh Tromeri? Karena seharusnya hanya ras anjinglah yang harusnya ditangkap oleh Tromeri. Tapi kenapa kata-kata itu dan gambar itu mengacu kepada Yama dan Yasracha? Jangan-jangan Yasracha juga akan terbunuh di tempat itu, karena mungkin sudah menyembunyikan keberadaan ras anjing, khususnya anak-anak Wawang saat ini. Ya, kita lihat saja bagaimana kelanjutan dari nasib Yasracha dan juga Yama yang sudah diperintahkan oleh Tromeri untuk ditangkap. Setelah itu semua, kita kembali lagi ke dalam panel Bam yang telah memutuskan untuk menyegel Leviathan di dalam tubuhnya. Dalam panel ini, kita melihat Leviathan yang sedang marah karena Bam memutuskan tindakan gila untuk menyegel dirinya. Tapi dalam penampilan Leviathan saat ini, beberapa orang bilang kalau Leviathan ini mirip dengan salah satu mural atau seperti monster yang digambar di dinding pada lantai 1. Baik itu pada animenya atau pada webtoonnya. Tapi pendapat Mimin ya, gambar itu lebih mirip monster burung dibandingkan monster naga atau Leviathan. Justru Mimin semakin melihat kalau Leviathan ini mirip dengan Retirisa. Apalagi saat Retirisa menguasai tubuh Heljo, saat perubahan Heljo yang terakhir. Karena mereka sama-sama memiliki capitan di bagian mulutnya. Lalu karena Leviathan tidak terima akan tindakan Bam saat ini, dia sangat marah pada Bam sampai menjelaskan bahwa dia adalah makhluk dengan kekuatan di atas segalanya. Maka tidak mungkin bagi Bam untuk bisa mengendalikannya. Namun sepertinya melihat monster di depannya ini semakin marah, Bam semakin tidak mempedulikan semua perkataannya dan hanya berfokus untuk memindahkan monster itu. Karena saat ini Bam tahu monster itu masih di dalam segelnya, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Bam. Kemudian pada saat itu kita juga diperlihatkan mengenai jati diri Bam dan kekuatan Bam yang dilambangkan dengan garis lurus berwarna putih. Kalau terlihat di sana, kekuatan itu sedang bereaksi terhadap diri Bam. Selain itu juga terdapat pembicaraan antara Kun dan Rak. Kalau Rak sepertinya tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian saat ini, sehingga dia bertanya kepada Kun apa yang sedang terjadi sekarang. Namun Kun saat ini tidak bisa menjelaskan terlalu banyak, karena dia juga harus berfokus untuk membantu Bam dan mengikuti kata-katanya. Sehingga untuk membantu Bam secara pasti, Kun juga mengeluarkan ikan api dari keluarga Yeon yang dipanggilnya Ayu, untuk membantu Bam mengatasi segel pada monster itu. Walaupun ikan itu sempat menatap Kun dengan tatapan yang marah, untuk memberikan isyarat kalau dia memperingatkan Kun bahwa semakin banyak Kun menggunakan kekuatannya, maka akan semakin berbahaya bagi Kun dan orang-orang di sekitarnya. Tapi demi bantu Bam, Kun yakin dan menerima semua konsekuensinya apapun itu. Bahkan jika memang itu adalah hal yang berbahaya. Lalu dengan Bam yang sudah siap untuk melakukan mantra pemindahan, dan juga Kun yang bersedia membantu Bam yang tadinya hanya diminta untuk menggunakan Light House-nya, namun malah saat ini dia menggunakan kekuatan Fire Fist-nya, maka mantra pemindahan pun segera bisa dilakukan oleh Visenti. Sambil memulai, Visenti mengingatkan kembali kepada Bam bahwa dia sendiri bukanlah masternya dalam mantra seperti ini. Oleh karena itu, akan sangat membahayakan bagi hidup Bam, apalagi jika semua itu gagal. Bahkan, Visenti bilang kalau seandainya ini berhasil, Visenti tidak yakin bahwa tubuh Bam bisa menyimpan kekuatan yang sangat besar ini yang dimiliki oleh monster ini. Karena mungkin kekuatan monster ini lebih besar dibandingkan kekuatan jiwa-jiwa yang ada. Tapi Bam saat ini bukanlah dia yang Bam pertama kali masuk ke dalam menara. Karena saat ini dia tahu bahwa dirinya sendiri memang bisa menyimpan kekuatan sebesar ini. Sehingga pemindahan monster pun dari segel di dalam suspendium mulai dipindahkan ke dalam tubuh Bam. Terlihat di sana bahwa monster itu mulai dipindahkan dan masuk ke dalam tubuh Bam. Namun saat proses pemindahan, monster itu sempat bilang kalau dia memang awalnya membutuhkan Bam. Oleh karena itu dia berbicara kepada Bam secara baik-baik dan meminta tolong untuk dilepaskan. Tapi karena Bam malah membuat keputusan yang salah tanpa mengetahui kekuatan sang Leviathan ini, maka monster itu berkata kalau dia akan mengambil alih tubuh Bam. Lalu dalam perjalanan masuk ke dalam tubuh Bam, dia justru menemukan sesuatu yang aneh, yaitu garis kekuatan milik Bam. Monster itu sendiri bilang bahwa tempat di dalam tubuh Bam ternyata sangat luas. Bahkan dia mengakui meskipun dia masuk ke dalam tubuh Bam, masih sangat banyak tempat kosong di sana. Sehingga monster itu sangat kaget dan bertanya-tanya siapa Bam sebenarnya.
Nah, itulah panel terakhir pada chapter kali ini. Dengan memasukkan monster ke dalam tubuh Bam, berarti kita bisa bilang saat ini Bam memiliki kekuatan yang baru. Entah dia akan menggunakannya seperti apa. Tapi mendengar perkataan dari monster Leviathan ini, yang bilang kalau di dalam tubuh Bam sangat luas, bahkan setelah diisi olehnya, itu berarti menandakan akan ada berbagai macam kekuatan lagi yang masuk ke dalam tubuh Bam. Sehingga kita bisa nantikan kekuatan seperti apa lagi yang akan diserap oleh MC kita yang satu ini. Ya, seperti yang dibilang oleh Blue Tirisa, kalau kekuatan sejati Bam adalah kerakusan tanpa batas. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada chapter kali ini. Semoga kalian suka dan sorry jika masih ada kekurangan ya. Jangan lupa untuk nonton pembahasan Tower of God yang lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.